Halo saudara, apa kabar? Kita ketemu lagi dalam konten kelanjutan tentang rekonstruksi Derrida tentang tulisan dan lisan yang kemarin di dalam konten sebelumnya mengatakan tulisan bukan sekedar representasi atau perwakilan bunyi dan hanya merupakan lambang-lambang dari perbunyian jauh dari pikiran, gagasan, kehendak penulisnya. Tidak demikian. Kalau Ferdinand de Saussure dalam semiotiknya mengatakan hal itu, Jacques Derrida mengatakan yang sebaliknya, bahwa tulisan bukan hanya representasi bunyi, tetapi justru dengan kompleksitas di dalam tulisan dapat memberi penekanan sebagai lebih dekat dengan pemikiran, lebih mewakili gagasan, lebih dapat mengekspresikan kehendak. Nah, dengan demikian antara bahasa tulis dan bahasa lisan kita sudah mendapatkan dua pemikiran yang jejakannya berbeda. Yang pertama mengatakan lebih orisinil tulisan sebagai sesuatu yang mandiri, dan yang kedua merepresentasikan tulisan hanya sekedar representasi bunyi dalam berbahasa lisan. Oke, yang satu ingat apa? Tulisan tidak sekedar representasi bunyi, tetapi dalam kemandiriannya dia justru lebih dapat mewakili pemikiran, dapat mewakili perasaan, gagasan, kehendak dengan simbol-simbol, dengan bunyi, dengan tipografi, dengan tanda baca di dalam tulisan. Sehingga di sini berbagai pendapat tentang mana yang lebih penting, lebih utama tulisan atau lisan dapat dijawab. Ternyata masing-masing dapat memberikan kontribusi berbeda-beda, apalagi dibuat semakin kompleks dalam bahasan saat ini, bahwa ternyata tulisan sebagai suatu fenomena hasil karya yang pertama tadi dianggap hanya ekspresi perwakilan bunyi, yang kedua dia mewakili gagasan pemikiran dan bukan hanya sekunder dari bahasa lisan. Saat ini kita lebih dalam lagi menggali ternyata tulisan yang sudah merupakan hasil dari asal-usulnya tadi secara langsung sebagai representasi bunyi, dan yang kedua secara tidak langsung dia sudah menjadi
perwakilan atau representasi, bukan sekedar bunyi, tetapi juga gagasan, kehendak, dan pemikiran. Lantas pada saat sudah berhasil menjadi buku, menjadi tulisan, dan dibukukan, akan menemui sebuah pertanyaan lagi. Pertanyaannya apa? Adalah kalau sudah menjadi buku, sudah menjadi tulisan, semacam ini dan semacam di media massa, koran, majalah, dan sekarang zaman media sosial, di berbagai macam media online, orang sering menganggapnya itu sebagai suatu yang final, yang kebenarannya sudah representatif, absolut, benar, dan tidak mungkin keliru. Lantas berhenti pada tulisan itu. Jadi ternyata tidak. Dalam bahasan kali ini dikatakan, nanti kita tahu dari pembahasannya, bahwa ternyata tidak cukup berhenti di situ, tetapi bahkan merupakan pintu awal dari berbagai hasil selain itu, selain tulisan sendiri. Sehingga dinyatakan oleh Derrida, Jacques Derrida, dinyatakan dalam sebuah bukunya, dalam satu bab, dikatakan the end of the book and the beginning of writing. Artinya akhir dari buku dan permulaan dari tulisan. Artinya apa? Tulisan itu tidak berhenti pada fenomena jadi buku dan sebagainya, tetapi dia menimbulkan pemikiran, gagasan, perdebatan, diskusi, pembahasan yang berikutnya bisa berupa tulisan-tulisan baru dengan adanya bedah buku, dengan adanya resensi buku, dengan adanya kritik buku, dengan adanya tulisan-tulisan baru, penelitian-penelitian baru, dengan adanya diskursus atau wacana, dan menimbulkan berbagai macam tulisan yang baru. Maka kita kenal dari suatu tulisan dapat menjadi referensi bagi tulisan-tulisan yang lain yang baru. Bahkan dapat diteliti di dalam skripsi, di dalam tesis, di dalam disertasi, dalam jurnal ilmiah penelitian, di kolom-kolom majalah dan koran, sekarang jadi berbagai pembahasan di media sosial, dan menimbulkan tidak berhenti pada tulisan baru saja, tetapi juga menghasilkan tulisan-tulisan lain dalam arti bukan teks hurufiah seperti tulisan di buku, tetapi dalam bentuk-bentuk apa saja, gerakan-gerakan literasi dalam ilmu pengetahuan, dalam politik, dalam ekonomi, dalam budaya, dalam sosial kemasyarakatan, dalam teori-teori baru, dan semuanya itu merupakan hasil dari fenomena tulisan yang ada jadi buku, kemudian dia melahirkan tulisan-tulisan lain, teks-teks lain, bukan hanya teks tertulis, tetapi juga teks hidup. Sehingga dikatakan
di dalam bukunya yang berjudul The End of the Book and the Beginning of Writing, karya Jacques Derrida. Itu di sini dinyatakan bahwa dalam pengertiannya yang ketat, tulisan itu bersifat semu, bukan fenomenal. Ia bukan apa yang dihasilkannya, melainkan yang memungkinkan dihasilkannya sesuatu. Ia membangkitkan seluruh medan sibernetika, matematika teoritis, dan teori informasi. Dan masih berlanjut lagi dalam bentuk-bentuk yang praktis maupun teoritis. Itulah saudara-saudara, ia bukan apa yang dihasilkannya dari tulisan itu jadi buku semacam ini, tetapi yang memungkinkannya dihasilkannya sesuatu. Disinilah dekonstruksi pemikiran tentang tulisan dan lisan yang kemarin dimulai dari dua kubu berbeda tentang mana yang lebih penting, tulisan atau lisan.